Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam kesempatan ini kita akan membuat detail pendulangan untuk beton bertulang. Jadi ada beberapa perintah yang mungkin sebelum ini kita belum secara intensif pergunakan. Perintah utama di dalam icon di sini di sebelah kiri ini, dan juga ada perintah-perintah pendukung ya. Jadi di sini kita akan mempergunakan lengkung, arc 3 titik, kemudian kita akan menggunakan circle dan rectangle, persegi, dan juga lingkaran, dan kemudian offset dan volume. Kemudian yang mungkin belum pernah kita pergunakan sebelumnya adalah axis. Nah, nanti kita di akhir sebelum volume kita akan menggunakan axis ini, dan juga ada perintah pendukung lainnya. Kalau kita coba dipergunakan si babang, right click di sini, right click. Nah, di sini ada, tidak ada, dia sudah jadi grup nih. Sudah menjadi satu grup. Kalau kita explode, maka dia menjadi permukaan. Nah, kita klik di sini ada line view. Dimana kalau kita pergunakan line view, maka kita akan melihat, mensejajarkan view kita atau pandangan kita ke arah si babang. Kemudian sumbu global ini kita bisa ubah. Kita bisa ubah sesuai dengan permukaan, atau kita bisa sejajarkan sesuai dengan permukaan yang kita bentuk dengan cara right click, dan di sini ada perintahnya align axis. Tapi si babang ini berdiri, saya rasa dia berdiri betul-betul menghadap sumbu hijau. Kita coba ya, align axis. Demikian, dia akan berubah globalnya. Saya undo. Kemudian nanti kita akan pergunakan juga beberapa perintah lainnya. Kalau kita pilih line, maka kita bisa, di sini sudah jadi satu bagian. Maka di sini ada explode curves. Kita nanti ada wedge, menggabungkan keseluruhan poligon atau garisnya. Oke, baik. Kita ucapkan selamat tinggal kepada si babang, sebab kita akan menggunakan atau membentuk model yang kecil. Kita select semua dan kita delete. Masih ada ya, sepertinya tidak mau dipisahkan. Atau Ctrl I, kita delete. Demikian. Kemudian kita menuju ke model info. Terlebih dahulu kita ubah ya. By default unitnya adalah meter. Karena kita akan buat detail, ukurannya milimeter, sebaiknya kita jadikan unit panjangnya kepada milimeter. Dan snap interval, di sini snap intervalnya 10 mm. Nah, kita bisa rubah. Kemudian nanti ya kita tukar. Kemudian sini snap interval dia langsung berubah ya. Tadi 10 mm ya. Untuk sudut juga demikian. Snappingnya di 15 atau 15 derajat ya. Kita bisa kurangkan menjadi 5 derajat supaya lebih kecil ya sudut, perpindahan sudutnya. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai dengan membuat permukaan balok sesuai dengan pedoman teknis ya, bangunan tahan gempa. Maka ukuran minimum dari balok dan tiang atau kolom itu telah ditetapkan. Untuk balok ukurannya minimum 15 cm lebar dan 20 cm panjang. Untuk kolom atau tiang itu lebar dan panjang sama 15 cm.
itu ukuran minimum, karena setengah bata itu kan 11 dan plaster, maka kita akan dapat 15 ketebalannya dinding. Ini sangat perlu diikuti dengan seksama ya, sehingga bangunan yang kita buat terutama di daerah yang rawan gempa itu terhindar dari kegagalan atau runtuh disebabkan gaya gempa. Demikian. Nah, begitu juga dengan di kesempatan ini kita akan membahas tentang penulangan sengkang dan penulangan utama. Ini sangat penting. Apa? Ketika terjadi kegempaan itu akan terjadi namanya plastic hinge atau plastis di titik-titik sambungan. Yang memikulnya itu adalah tulangan sengkang. Jadi kita perlu membuat atau memberikan informasi yang akurat kepada pelaksana di lapangan. Jarak antara sengkang penulangan sengkang itu adalah sesuai dengan instruksi yang kita tuangkan di dalam model. Oke, baik. Kita mulai dengan membuat segi 4. Sebagai pengingat kembali, segi 4 atau rectangle by default dia menghadap sumbu biru ya ke atas. Untuk berpindah dari sumbu biru ke sumbu hijau dan sumbu merah, maka kita bisa menggunakan tombol panah. Tombol panah ke kiri itu sumbu hijau, tombol panah ke kanan sumbu merah, tombol panah ke atas sumbu biru. Kita akan membuat di permukaan merah biru ya. Jadi kita rectangle kita menghadap sumbu hijau. Kita mulai dari sini dan kita buat ukurannya 150 mm lebarnya, 200 panjangnya. Oke. Beton bertulang itu terdiri dari dua komponen utama ya. Pertama betonnya dan kemudian tulangannya. Jadi fungsi dari beton ini adalah memberikan kekuatan tekan, dan yang menampung atau memikul tegangan tarik itu adalah besi. Pembesiannya atau tulangannya ya. Tulangan sengkang ini memikul gaya geser yang terjadi. Jadi harus mencukupi kesemuanya. Jadi beton ini juga berfungsi selain dari memberikan atau memikul tegangan tekan, beton ini juga berfungsi untuk melindungi penulangan ya, besi di dalamnya. Sifat beton ini adalah basa atau alkali ya, memiliki pH lebih dari 11. Ini minimum ya, 11 ini. Jadi ketika pH-nya lebih dari 11, maka fungsi beton ini adalah sebagai passive protection. Dia akan melindungi besi di dalamnya dari karat. Tapi ketika pH ini turun kurang dari 11, ini banyak sebab ya. Mungkin disebabkan oleh chloride attack, carbonation atau sulfate attack. Ini adalah proses deterioration. Maka agen karat dari yang ada di atmosfer, di udara ini akan meresap dan menjadikan penulangan atau pembesian di dalam beton ini akan berkarat, dan mulailah deterioration proses yang selanjutnya. Oke, kemudian kita offset ke dalam. Kalau di Malaysia itu dituangkan di dalam Uniform Building by Law, jadi hukum bukan lagi standar. Kalau di Malaysia, di Indonesia mungkin berada di salah satu standar ya, standar nasional ya. Jadi ukuran ketebalan permukaan atau permukaan beton ini dari permukaan pembesian itu sekurang-kurangnya 20 mm ke 25 mm. Tapi di Malaysia itu diatur di dalam Uniform Building by Law itu minimum 30 mm. Hal ini juga
disesuaikan dengan tingkat kemampuan teknis dari tukang yang mengerjakan, sehingga bisa mengakomodasi ketika betonnya ini, ketika sewaktu basah fresh concrete-nya ini, sewaktu dibuat ini dicampur, itu mungkin ada kotoran atau tidak sesuai dengan standar, maka kualitasnya menurun. Oke, baik. Jadi kita akan pergunakan 30 sini ya. Kita pergunakan sini, kita tarik ke dalam, kita ketik, lihat di bawah itu distance, di sebelah kanan bawah itu ada distance, kita ketik 30 dan enter. Ini 30 bagian luar. Ini bagian luarnya ya. Kemudian kita akan buat pemesian atau penulangan sengkangnya itu dengan diameter 6 ya. 6 diameternya. Oke. Jadi garis tengahnya atau titik tengahnya yang nanti kita akan pergunakan sebagai panduan. Ada 3 radiusnya, jari-jarinya 3. Oke, kemudian untuk pemesian utamanya kita di sini akan menggunakan besi dengan diameter 10 mm. Ini untuk balok yang kecil. Jadi ukurannya disesuaikan dengan beban yang diterimanya ya. Ketika bebannya itu menghasilkan bending moment atau momen tekuk ya, gaya yang akan ditanggung atau dipikul oleh balok ya, maka pembesiannya akan menjadi lebih besar. Sini kita akan menggunakan 10. Kita gunakan ini sebagai garis bantu saja. Di permukaan ini 10,10. Demikian. Saya akan pergunakan ini untuk membuat titik tengahnya, mencari titik tengahnya. Atau kita bisa mencari center point. Kita tekan permukaannya, right click, ada enggak sini? Oh, tidak ada. Kalau bentuknya lengkung, kita bisa mencari titik tengahnya. Center line atau centroid, find centroid. Oke, kemudian kita buat ini sebagai garis bantu aja. Nanti kita akan pergunakan untuk melihat seberapa besar atau seberapa banyak lengkung yang kita perlu buat. Ini di sini lengkung yang nanti kita akan buat menggunakan ini lengkung 3 titik, sehingga kita perlukan garis utamanya. Ini titik tengahnya, kemudian radiusnya, nanti lengkungnya akan buat seperti itu. Jadi kita perlukan dengan jarak 5 mm ya. Kita dimensi ini kita pergunakan dimensinya. Titik ini 5. Kita perlukan garis-garis bantu nantinya sebesar 5 mm untuk membuat garis ini, untuk membuat lengkung. Nanti mesinnya akan ada di tempat posisi ini. Kita bisa kopikan aja ya, ini sebagai reference. Ini tidak perlu dibuat sebenarnya. Klik di sini, kontrol. Klik di sini, kontrol. Kemudian saya tambahkan bagian ini dan kopikan lagi, kontrol. Nanti dia akan bentuknya akan seperti itu, demikian. Align view, kita sejajarkan view kita, demikian. Lalu kita akan ada permukaan balok seperti ini, pemesiannya, sengkangnya, demikian. Oke, kemudian kita akan pergunakan garis yang dalam ini ya, sebagai center line atau centroid atau garis tengah sengkang kita nanti. Tekan tombol kontrol, ditahan, kita bisa pilih beberapa garis dan kita kopikan, kita move, copy. Kita titik ini, kontrol,
copy di sini. Oke, demikian. Ini garis panduan ya, pertama kita buat. Dan kita copy lagi. Ini supaya terlihat aja step by step. Oke, bagaimana kita bisa biasa melihat pentulangan sengkang? Itu ada bagian yang akan saling bertindih ya. Tapi bukan overlapping ya, tapi dia berada di bawah dan di atasnya, bagian bawah dan di atasnya. Jadi ketika kita mulai dari sini ya, misalnya mesin kita mulai dari sini, maka ini masih belum bertindih yang asal. Kemudian sebenarnya ini sudah mulai kemudian ke sini, ini masih satu garis, kita putar ke atas. Jadi sebenarnya bagian bawah belakang ini sudah bertindih ya. Nanti ada pertindihan di sini. Nah, ini bagian ini masih tetap lurus. Di bagian atas ini ada dua garis yang saling nanti pemesiannya atau pendulangannya akan bertindih. Jadi kita buat garis ke atas ke arah sana sepanjang 6. Jadi 3 mm dari sengkang depannya dan 3 mm dari sengkang belakang. Jadi 6 mm. Nah, gitu. Nanti ada garis. Nah, ini dan juga di depan sini 6 mm. Nah, kita hubungkan garis ini ke sini, garis ini ke sini. Nah, demikian. Maka ketika kita bengkokkan pemesian itu, besi kita ini bengkok di sini, kemudian naik ke atas, ini dia sudah berpindah belakang sini. Nah, untuk pemesian belakang juga sini, jadi dia bengkok dari bagian belakang ini. Kalau kita luruskan bengkoknya di sini, ke bawah sini, terus ini dan sini. Nah, demikian. Kita buat garis sini. Sebenarnya depan sini kita perlu garis juga ke depan 6. Demikian. Nah, jadi terlihat ya di sana kita perlu delete ini garis ini. Kita perlukan nanti kita delete di model sebelahnya. Kita geser copy sebelahnya. Ini mau menunjukkan bagaimana nanti model kita, atau maksudnya sengkang kita itu akan saling bertindih di sini. Kemudian dia akan ke depan sini dan berakhir di sini, dan yang belakang sini dia akan berakhir di sini. Nah, demikian. Nah, kita kopikan bagian ini aja, bagian sini. Kan dia akan menumpuk di sini, ada dua bagian. Nah, setelah itu kita mulai membuat lengkungnya. Nah, di sini memang agak tricky. Kita akan menggunakan pensejajaran aksis dan juga menggunakan lengkung. Oke, baik. Dan seperti tadi, lengkung yang akan kita hasilkan ukurannya seberapa besar. Ini adalah jari-jarinya 5 mm. Jadi lengkungnya nanti ada lengkung ini. Nah, lengkung di sini. Ya. Jadi besi atau pemesian ini akan melengkung demikian. Kalau kita extend kan, kita offset supaya dia bertemu dengan garis ini. Nah, ini kita akan ukur ya. Gimana nanti? Kita Ctrl Z dulu. Kita sejajarkan view kita, align view. Kita lihat bagian atas ini seberapa besar lengkung yang kita perlukan ya. Sebab kita mempergunakan center line ini, bukan menggunakan garis belakang ini ya. Kita offset garis ini, maaf. Kita pilih dua garis ini, kita offset. Demikian kurang lebih. Kita coba ukur
berapa jarak yang diperlukan atau titik tengah jari-jarinya 8. Demikian 8, berarti 8 mm kita perlukan sebagai jari-jarinya. Oke, baik. Maka di sini kembali ke sengkangnya ini, tengah-tengah sengkang ini kita perlu garis yang ukuran 8 mm. Kita mulai dari sebelah kiri sini aja dulu. Ini kemudian 8, enter. Panjang garis ini 8, enter. Nah, untuk memudahkan snapping ya, maka kita bisa ubah aja, sebab kita akan banyak menggunakan 8. Sini kita snap intervalnya kita tukar menjadi 8. Demikian, sehingga menjadi mudah. Garis 8 tadi, 8. Kita perlu membuat juga di sini 8 di sana, 8. Ya, kemudian garis di sini juga 8, 8. Langsung 8 ya, sebab kita sudah set snapnya ke 8. Kita akan pergunakan sebagai garis bantu saja. Mungkin kita akan delete kemudian. Dan juga sebenarnya garis-garis ini atau segitiga ini untuk men-setting mensejajarkan sumbunya. Oke, baik, kita mulai dari belakang sini, karena sebenarnya kalau kita lihat di sini permukaannya kita coba kita lihat. Kita lihat di sini yang bagian bawah itu masih lurus, tapi bagian atas ini 1, 2, 3 itu sudah, katanya permukaannya sudah di aksis yang lain atau sudah di sumbu yang berbeda dengan di bawah. Di bawah ini juga di bawah masih lurus ya, masih sama. Nah, kita untuk mengantisipasi, karena sebenarnya ini sudah mulai ada perpindahan, kita pergunakan juga line axis. Jadi caranya kita pilih, select permukaannya, right click, dan kemudian line axis. Kita sejajarkan sumbunya sesuai dengan permukaan ini. Kemudian setelah itu untuk garis tengah ini 8 mm kan, kita pilih, atau sebelumnya kita pindahkan dulu ya. Ini sepertinya sejajar ya, sejajar dengan depan itu, dengan permukaan ini sejajar ya, tidak berubah. Kita geser, kita supaya step by step terlihat. Kontrol, demikian. Oke, ini sudah sejajar dengan permukaan ini. Kemudian setelah itu kita copy salah satu garisnya ini untuk panduan kontrol, membuat radius. Kita perlukan untuk lengkung ini kita perlukan 3 titik ya. Di titik tengahnya, jari-jarinya, dan lengkung. Jadi tengahnya di sini, jari-jarinya di sini, lengkungnya di sini. Begitu. Oke. Mungkin juga kita mengantisipasi permukaan ini, kita sejajarkan sumbu globalnya, demikian. Kemudian kita copy garisnya. Ini saya cara yang step by step, sangat lambat mungkin ya. Atau nanti kalau adik sudah biasa, ini sudah ketemu caranya, atau sudah tahu cara yang tepat, maka akan lebih cepat. Kita copy, kontrol, copy, kemudian lengkung kita perlukan di tengah, jari-jari, dan lengkung. Mungkin ini saya sengaja tidak delete untuk melihat prosesnya. Kemudian yang ada 3 lagi di atas ini, kita klik, right click, dan
align axis. Nah, ini sudah terlihat ada pergeseran, bergeser, tidak sejajar lagi garisnya, sumbunya. Dan kita copy. Di bagian kedua ini saya akan tinggalkan karena agak tricky ya. Agak tricky, kita perlu mendelete. Ada bagian-bagian yang kita perlu hapus supaya lengkung yang kita hasilkan itu tidak tidak putus. Jadi kita buat lengkung di sini. Buat endpoint sini, kemudian jari-jarinya. Nah, kalau kita lihat di sini lengkungnya ini, kalau ketika dia menyentuh elemen lain, maka dia akan putus. Kalau kita lanjutkan, ini akan terhasil dua segmen lengkung, lengkung yang atas dan lengkung yang bawah. Kita coba ya. Demikian. Maka kalau kita klik di sini, kita pilih ya. Ini lengkung pertama ini cuma sebatas ini, tidak terus, sebab sudah otomatis dipotong oleh objek yang lain, permukaan ini dan juga ini garis ini. Maka kita tidak bisa membentuk garis yang satu lengkung, satu segmen ini. Ini akan menyebabkan error ya sewaktu kita membentuk volume nanti. Oke, baik, kita pindahkan, kita kembalikan axisnya, sejajarkan axis globalnya ke sini supaya kita bisa pindahkan sejajar untuk langkah selanjutnya. Kontrol. Demikian. Oke, kita delete bagian-bagian yang tidak perlu. Ini kita sudah bisa delete. Ini juga bagian bawah ini kita delete sebelum kita membuat lengkung untuk bagian atasnya. Oke. Jadi bagian atasnya agak tricky, dan juga kita perlu membentuk jangkar, efek jangkar. Jadi kita bentuk lengkungnya itu. Jadi untuk bagian ini, bagian bawah ini, jadi nanti bengkokannya akan ke bawah, yang bagian belakang bengkokannya ke kanan. Jadi demikian lengkung itu kita perlu mulai dari sebelah kanan, bukan dari sebelah bawah nanti, supaya setelah kita membuat garis panduannya ini kita delete garis segitiga ini. Baik, kita copy dulu. Saya tunjukkan caranya di sini. Kemudian kita pindahkan, kita tekan Ctrl ini ke sini. Nah, kita perlu delete nih. Demikian. Setelah itu kita buat lengkung. Ini atas ini dia lengkung. Lengkungnya tidak nyambung. Ini berapa sih jaraknya? Kita coba cek. Ini sepertinya ada sedikit ukuran yang beda nih. 48. Oh, 8.02. No wonder. Oke. Berarti kita perlu mengedit ya terlebih dahulu, sebab ukurannya salah untuk di sini lebih 0.2. Jadi kita buat garis dari sini ke sini sepanjang ini 8. Sorry. Atau ini disebabkan oleh ini align permukaan tadi ya. Wonder di bawah lihat. Jadi ini masih sumbu globalnya masih tidak tepat. Terus ya, sebelum kita hapus tadi, kita harus ubah dulu permukaannya, right click dan align axis. Axisnya sesuai dengan permukaan ini ya.
Oke, baru kemudian kita delete garis ini dan kita buat lengkung. Seharusnya dia menempel di sana. Baru menempel di sumbunya ya, sumbu global ya. Nah, di sini kita sesuai dengan panduan teknis bangunan tahan gempa itu untuk memberikan efek jangkar. Jadi ketika terjadi goyangan gempa itu ketika sengkang itu tidak dilipat, itu maka akan terbuka sehingga menyebabkan kegagalan balok dan kolom. Maka jangkar ini sangat penting. Seberapa besar dan seberapa panjang, ini lengkungnya ini minimal 115 derajat, demikian. Dan kita sudah bisa, atau kita nanti delete ya, kita buat, dan kemudian kita bisa lanjutkan. Kita bisa cek di sini, ini lengkungnya. Dia terputus di sini ya, so ada garis ini ya. Jadi apa yang kita perlu buat di sini, kita perlu delete, hapus di sini. Memang yang saya sampaikan tadi dia agak tricky. So kita memerlukan garis yang lebih, atau lengkung yang tidak putus, 115. Demikian. Kemudian garis ini kita bisa lanjutkan, kita cek di sini apakah putus atau tidak. Ini satu kesatuan sudah bagus. Kalau kita mau cek infonya, entity info, right click entity info, bisa terlihat ini 12 segmen. Jadi ada 12 segmen, dan garis yang akan kita buat ini adalah perpanjangan dari atau extension dari segmen yang terakhir. Extension kita pilih garis ungu. Seberapa panjang ini sesuai dengan panduan teknis bangunan tahan gempa itu adalah minimal 6D. 6D adalah diameter dari sengkang dikali 6. Di sini diameter sengkang kita adalah 6. Jadi 6 dikali diameter 6, 36 mm. Oke. Kemudian kita sebagai stepnya, kita copy aja dulu. Untuk menunjukkan stepnya, right click, line axis, kita copy ini, kontrol, kita pindahkan ke sini. Demikian. Kita hapus yang tidak perlu. Kita lanjutkan bagian belakangnya. Di belakang ini karena kita akan membentuk lengkung, maka kita buat garis pantunya di sebelah bawahnya. Dan caranya kita ubah dulu axisnya, sejajarkan dulu sumbunya. Kemudian setelah itu saya kopikan ini garis ini, kontrol, tekan ke sini. Kemudian ini dari sini ya, garis ini perlu saya delete. Garis segitiga ini kita perlu delete, ini kita perlu delete, dan ini kita juga perlu delete karena kita sudah memiliki garis ini. Kemudian kita buat lengkungnya sini, ke sini, dia sama seperti tadi 115. Kemudian kita cek satu kesatuan atau tidak, ya satu kesatuan. Dan setelah itu kita bisa lanjutkan extension ya, memanjangkan ini. Ambil yang warna ungu, demikian, ungu sebesar 36, enter. Demikian.
Ini kita sudah mendapatkan bentuknya. Yang mendapatkan bentuknya seperti ini, kita copy stepnya, right click, align axis, kemudian move, copy. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita membuat volume, dan sebelumnya kita ubah dulu lokal axisnya, sumbu lokalnya menggunakan axis di sini. Kita akan menggunakan garis ini sebagai sumbu lokalnya. Jadi kita klik di ujung sini, demikian. Jadi sumbu merahnya sejajar dengan garis yang kita tetapkan, dan kemudian sejajar seperti itu. Jadi sumbu merah ada di salah satu atau di tempat yang kita tetapkan, kita pilih. Kita membuat permukaan atau lingkarannya. Di sini by default dia biru ya. Kita pindahkan ke dengan panah ke sumbu merah. Merah. Jadi tekan panah kanan. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 6 mm. Enter, demikian. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Bismillah. Kita pergunakan tahap berikutnya adalah volume. Kita klik ini dan kita teruskan sampai akhir. Ini diameternya terlalu besar. Terus di sini ada lubang. Kita lihat ada lubang. Minta maaf. Sebenarnya ada satu step lagi yang perlu kita lakukan. Ini kita perlu Ctrl Z dulu ya. Sebelum kita membuat ini, kita perlu kita perlu klik semua, klik 3 kali, dan right click weld edges. Dia welding, kita jadikan satu kesatuan. Setelah kita klik, jadi satu kesatuan. Sudah jadi satu kesatuan seperti ini. Baru setelah itu kita buat tiga dan demikian. Dia satu volume. Klik. Hilang juga ya weldnya. Kita pilih dulu, klik. Sudah ada. Merah 3, enter, volume, lubang di sini. Ini mungkin disebabkan oleh terlalu kecil ya lubang atau ini. Sebaik mungkin ada baiknya ukuran diameter ini atau ukuran jari-jari lengkung ini lebih besar dari 8. Bisa kita pilih 10 ya. Jadi tahapnya seperti ini. Kita klik sini, reverse face. Ya. Kita klik lagi, atau sebelumnya kita bisa juga coba dengan soften ya. Kita coba di sini. Surface-nya kita align axis untuk mengcopy yang ini. Kita move, kita copy ke sini. Kita coba bandingkan. Kita soften dulu. Kita pilih dari sini sengkang ini, right click, tidak ada soften. Kita weld dulu, weld edge, dan kita klik, sudah jadi satu kesatuan. Soften ini dia akan menambah bilangan segmennya.
lebih halus. Jadi bukan wajah yang perlu skincare, tapi lengkung ini kita perlu soften supaya halus. Oke, baik, kita coba tukar lokal axisnya. Ini yang ke merah itu bisa demikian pun juga bisa demikian. Kemudian kita buat lingkaran di sini di sumbu merah sebesar 3 mm, dan kita volume. Demikian sampai ke akhir sini. Bisa dilihat di atas tertutup, di bagian bawah juga masih terbuka ya. Berarti kita perlu jari-jari untuk lengkungnya ini lebih besar. Kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Kita perlukan yang lebih besar. Kalau di sini 8, maka mungkin kita perlu 10 ya. 10. Sehingga bisa menutup model kita akan terbentuk. Jadi setelah ada seperti ini, kita kembalikan kita coba kembalikan ini aksisnya, right click, align axis, sumbunya kita sejajarkan dengan yang pertama ini. Kita akan mengambil lingkaran-lingkaran ini ya. Biar terus menggunakan jadinya. Ini sengkangnya sudah berada di tempatnya. Cuma mungkin lebih baik radiusnya kita besarkan supaya tidak terjadi lubang di ujung-ujungnya ini atau di sudut-sudutnya. Setelah itu kita bisa kopikan. Kita bisa buat, kalau kita double klik ini yang kita buat grup, ini kita bisa pindahkan ke copy. Jarak itu adalah 6 jaraknya berapa itu adalah mesinnya jaraknya di sini. S-nya itu jarak ini S6 ini. Ukurannya adalah S6 dari depan balok. Kalau dia sambungan kolom dan balok, maka jaraknya adalah sini tertera jangkar yang panjang ini 40D diameter, dari diameter. S6 ini sebesar S6 maksimum 7,5 cm. S6 maksimum. Jadi semakin dekat dengan permukaan kolom atau tiang, ini semakin dekat. Dan dia perlu jaraknya seberapa banyak, maksimumnya ini adalah 2H dari balok. Jadi kalau baloknya 200, jadi 440 cm dengan ukuran S6 dan S2. Untuk pertama ini dari pangkalnya ini adalah S6, kemudian seterusnya adalah S2. S2 kita lihat di sini, S2 maksimum adalah yang terkecil. Lihat yang terkecil ya. Apakah itu adalah H kali bagi 4? H-nya ada 200 bagi 4 ada 5 cm, atau 16D, 16 kali 10 66 cm. Jadi yang paling kecil adalah H per 4. Sebab H ini ketinggian balok, maka jarak adalah terkecilnya adalah 200 dibagi 4
50 ya, 5 cm. S6 maksimum 7,5 cm. Jadi bisa lebih kecil dari itu. S2 yang kecil ya, 5 cm. Setiap 5 cm sebanyak 8 gitu. Jadi kita perlu buat di sini jaraknya 5 cm, 50 ya, 50 kemudian 7 kali. Sebentar, kita pilih ini, kita pilih dan kita move copy di ujung sini, Ctrl 50, enter 7 kali, demikian. Nah, ini jarak sengkang sebagaimana yang ditetapkan oleh panduan teknis ini. Jadi ini 2H. Kemudian yang berikutnya S3 adalah H/2, jadi 10 cm 10 cm, atau yang terkecil kan H kita adalah 200, kalau 2 adalah 100 mm atau 10 cm, atau 15 cm. Jadi yang terkecil adalah 10 cm. Ini yang berikutnya adalah 10 cm. Dan kita kontrol jaraknya 100, enter, kemudian 4 kali. Demikian. Nah, ini bedanya demikian pembersihannya. Ini perlu kita buat dengan detail sehingga pekerja di lapangan itu mengetahui ukuran atau dimensi yang tepatnya. Kalau kita buat dimensi di sini. Oke, demikianlah kelas kita kali ini atau tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.